Perkenalkan, nama saya Ceta Syakila, perwakilan dari SDIT Insan Mulia. Hari ini saya akan membawakan cerita tentang Legenda Gunung Rinjani. Dahulu kala di Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, terdapat kerajaan tua yang dipimpin oleh raja yang bernama Raja Datutuan. Raja Datutuan memimpin rakyatnya hingga hidup makmur dan bahagia. Tetapi Raja Datutuan sendiri sering bersedih hati. Sudah lama Raja Datutuan hidup bersama dengan Dewi Mas hingga usia mereka tua. Akan tetapi mereka belum juga dikaruniai anak. Dengan kondisi yang seperti ini, Raja Datutuan pun meminta izin kepada Dewi Mas untuk menikah lagi, yang tujuannya untuk mendapatkan keturunan. Akhirnya dengan berat hati Dewi Mas pun menyetujui keinginan sang raja. Sang raja pun menikahi seorang gadis yang bernama Sunggar Tutul, putri dari Patih Ulur. Setelah menikah dengan Sunggar Tutul, perhatian sang raja kepada Dewi Mas semakin berkurang. Hal ini tentu membuat Dewi Mas sangat bersedih hati. Tetapi ia tetap bersabar. Karena kesabarannya itu tanpa diduga-duga, Dewi Mas akhirnya hamil. Ia sangat bahagia. Keimpiannya mempunyai anak menjadi kenyataan. Kabar ini pun nyampai ke Sunggar Tutul. Ia iri dengan kebahagiaan Dewi Mas. Ia takut perhatian sang raja akan berpaling kepada Dewi Mas. Ia pun membuat rencana jahatnya untuk mengusir Dewi Mas dari kerajaan. Suamiku, bagaimana Dewi Mas bisa hamil? Sedangkan selama bertahun-tahun ia tidak bisa hamil. Apa jangan-jangan? Oh tidak, ini akan menjadi aib kerajaan, ucap Sunggar Tutul. Apa yang kau pikirkan benar juga, istriku. Aku akan mengusir Dewi Mas dari kerajaan. Ini semua demi nama baik kerajaan, jawab Raja Datutuan. Raja Datutuan pun memanggil Dewi Mas dan mengusirnya dari kerajaan. Dewi Mas sudah berkali-kali meminta tolong untuk tidak diusir, tetapi sang raja tidak memperdulikannya. Ia pun akhirnya tinggal di Gili dan ditemukan oleh seorang nahkoda. Ia pun dibawa ke Bali sesuai permintaannya. Hari kelahiran yang dinanti-nanti pun tiba. Dewi Mas melahirkan 2 anak kembar, yaitu laki-laki dan perempuan. Anak laki-lakinya diberi nama Radenuna Putra Janjak dan putrinya diberi nama Dewi Anjani. Anak-anak itu tumbuh menjadi anak yang lucu dengan paras yang cantik dan tampan. Seiring berjalannya waktu, anak-anak itu pun mulai mempertanyakan tentang ayah mereka. Akhirnya Dewi Mas pun menceritakan semua kisah yang dialaminya. Setelah mendengar cerita dari ibunya, Raden Luna sangat marah. Ia berjanji akan menemui ayahnya bagaimanapun caranya. Ia pun pergi berlayar untuk menemui sang ayah. Tetapi sampainya di kerajaan, ia pun dihadang oleh pengawal-pengawal kerajaan. Dengan keris sakti yang dimilikinya, Raden Luna pun dapat mengalahkan semua pengawal tersebut. Raja heran bagaimana anak muda tersebut bisa mengalahkan semua pengawal-pengawalnya. Akhirnya raja pun turun tangan untuk melawannya sendiri. Tetapi ketika sang raja sedang melawan Raden Luna, terdengar suara gaib yang begitu jelas. Hai Datutuan, janganlah kau menganiaya anak tersebut, karena anak itu adalah anak kandungmu sendiri dari istrimu Dewi Mas. Mendengar itu, Raja Datutuan pun menjadi kaget. Ia pun mulai menyesal
karena mengusir istrinya yang sangat setia. Akhirnya Dewi Mas pun kembali ke kerajaan dengan 2 anaknya. Sementara itu, kebijaksanaan, kedewasaan, dan ketampanan Raden Nuna semakin menonjol. Ia pun diangkat menjadi raja oleh Raja Dadutuan. Setelah turun dari tahtanya, Raja Dadutuan pun pergi bertapa dengan Dewi Anjani di sebuah gunung. Sang raja sangat khusyuk dalam bertapa. Begitu pula dengan Dewi Anjani. Para jin mengetahui kehusyukan Dewi Anjani. Ia pun diangkat menjadi ratu oleh para jin tersebut dan terus tinggal di gunung tersebut. Maka dari itu gunung tersebut dipanggil dengan nama Gunung Rinjani yang diambil dari kata Dewi Anjani. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.